Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Kamala Marsuliha, yang kedua Tito Hardinata, dan yang ketiga Isabella Renaldi. Kami akan memaparkan materi mengenai peristiwa ketatanegaraan pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Tito Hardinata. Kepada Tito, saya persilahkan. Peristiwa ketatanegaraan pada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, masa berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ternyata konstitusi Inggris tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat dan juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan Undang-Undang Sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara, sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 serta di dalamnya juga menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 serta di dalamnya menjalankan otonomi atau pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Saya kembalikan kepada Kamala. Terima kasih Saudara Tito. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Isabella Renaldi. Kepada Isabella, saya persilakan. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai puncak pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR atau Dasri Rajab 2005-202. Dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan yang diadopsi adalah sistem pemerintahan parlementer. Sebagai bukti otentik, artikel yang mencerminkan sistem pemerintahan parlementer dapat dilihat pasal 83 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, pasal 84, Presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR dan pemerintah mengadakan pemilihan DPR baru. Sebagai imbalannya, kabinet atau menteri dibubarkan oleh DPR jika DPR mengatakan tidak percaya pada kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh para menteri. Posisi Presiden dalam Konstitusi Sementara 1950 ditentukan oleh peralatan negara. Saya kembalikan kepada Kamala. Baiklah, terima kasih Isabella.
Selanjutnya, pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1956 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru. Karena mengalami kesulitan tidak pernah tercapainya kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota konstituante tersebut. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang ketiga, menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi, melalui dekret ini terjadi perubahan ke tata negara Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita langsung masuk saja pada diskusi kelompok. Yang pertama, pada periode peristiwa Ketatanegaraan periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Indonesia terbentuk negara. Pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang tersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara, sebagaimana hal bentuk negara serikat. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menyatakan Republik Indonesia merdeka dan berkedaulat. Ialah negara hukum yang demokrasi dan berbentuk kesatuan. Pelaksanaan konstitusi ini merupakan penjelmaan dari NKRI berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 serta di dalamnya juga menjalankan otonomi dan pembagian kewenangan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kedua, pada periode itu menggunakan sistem pemerintah. Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Karena tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak membubarkan DPR. Atau Dasri Rajab 2005.202. Yang ketiga, pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955. Bertujuan untuk Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang pada tanggal 15 Desember 1995 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1959 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru. Selalu saja mengalami kesulitan karena tidak mencapai kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota konstituante. Selanjutnya, apakah isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959? Isi dari Dekret 5 Juli 1959 yang yaitu berisikan 1. Penetapan pembubaran konstituante. Kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi, terhitung mulai tanggal penetapan dekret, dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. 3. Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, mengapa terjadi perubahan Undang-Undang Dasar sementara 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945? Karena pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante sebagai lembaga penyusun konstitusi baru.
Namun, konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut karena pertentangan antara partai di konstituante. Terlebih lagi, pada masa demokrasi liberal ini terjadi ketidakstabilan politik dengan seringnya pergantian Perdana Menteri dan Kabinet, karena tidak ada partai yang dominan di parlemen, dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen, Kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian Kabinet. Untuk mengatasi kegagalan konstituante dan mengatasi ketidakstabilan politik, pada tanggal 5 Juni 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juni 1999 yang memutuskan kembali berlakunya UUD 1945. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.